ke-18 masih lanjutan dari ayat ke-17. Kalau begitu siapa yang berhak mengelola masjid itu? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat. Sesungguhnya yang berhak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Walaupun dalam ayat ini konteksnya yang dimaksud masjid Allah itu Masjidil Haram, tapi ada banyak ulama tafsir memaksudkan termasuk juga semua masjid di dunia Islam ini. Jadi yang mesti mengelola itu sejatinya adalah bukan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini perluasan yang dilakukan oleh ulama tafsir. Walaupun asal ayat itu konteksnya adalah Masjidil Haram, karena cerita ini berawal dari situ. Tapi dalam pandangan ulama tafsir, semua masjid itu sejatinya yang harus mengelolanya itu adalah orang-orang muslim, karena nanti itu bagian dari amal dia dan pijakannya adalah karena dia beriman kepada Allah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah. Ini landasannya. Quran menyebut yang pertama itu iman kepada Allah. Nah, minggu yang lalu kita sudah sampaikan memakmurkan masjid itu kira-kira kalau mau disederhanakan ada dua. Ada memakmurkan secara zahir, artinya kita membangun fasilitas masjid. Masjidnya kita buat, fasilitas pendukungnya kita lengkapi, misalnya sarana dan prasarana yang ada di dalam masjid itu kita lengkapi. Itu memakmurkan masjid juga secara zahir. Tetapi ada juga memakmurkan masjid secara makna. Apa itu? Nah, kita mengisi kegiatan masjid itu. Dan mudah-mudahan nih kajian-kajian kita seperti ini termasuk bagian dari memakmurkan masjid. Kita salat berjamaah, kita jadikan masjid sebagai tempat zikir, kita fungsikan masjid sebagaimana layaknya sebagai tempat ibadah. Nah, itu memakmurkan masjid juga dalam artian makna secara maknawi, itu memakmurkan masjid. Tapi semuanya, kata Quran, apa yang menjadi landasan? Man amana billah. Yang berhak memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Nah, beriman kepada Allah itu fondasi dasar. Tentu dalam kaitan ini akan mencakup seluruh iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab suci. Cuma ayat hanya menyebut yang pokoknya saja. Jadi semua rukun iman mestinya itu adalah bagian yang menjadi fondasi orang untuk beramal saleh. Yang kedua, kata Quran, landasannya adalah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Nah, beriman kepada hari akhir ini kita tidak tahu tentang wajibnya beriman kepada hari akhir ini jika tidak ada rasul yang memberitakan. Dan kita tidak tahu apakah wajib kita beriman kepada hari akhir atau tidak jika tidak ada kitab suci yang menjelaskan. Nah, itu sebabnya walaupun ayat ini hanya menyebut iman kepada Allah dan hari akhir, bukan berarti kepada rukun iman yang lain tidak wajib, tetap wajib. Cuman yang fondasinya disebut dua saja, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah itu meniscayakan bahwa kita beriman kepada Rasul, karena yang mengutus Rasul itu Allah. Nah, kemudian juga harus beriman kepada kitab suci, karena yang mengirimkan kitab suci itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu kemudian kitab suci lah yang memberitahu bahwa kita mesti beriman kepada malaikat, kita mesti beriman kepada hari akhir, kita mesti beriman kepada takdir Allah. Nah, itu sebabnya walaupun disebut dua, tapi sesungguhnya itu melengkapi semua. Lalu yang ketiga, wa aqamas shalah. Orang itu juga harus menegakkan salat sebagai bukti dari imannya. Karena seringkali ulama kita menyebut iman itu tidak hanya sekedar ditasdikkan dalam hati, disebut dengan lidah saja, tapi juga perlu dipraktekkan dengan perbuatan. Nah, salah
pondasi utama bahwa orang itu beriman adalah dia menegakkan salat. Nah, dengan kata-kata salat ini bukan berarti kalau itu dia tidak bayar zakat, bukan berarti tidak puasa. Itu juga termasuk di dalamnya dengan disebutnya kata salat. Dan secara khusus Quran juga menyebut yang keempat, wa ataz zakat. Wa ataz zakat. Jadi kalau kita mau, kita mencoba mencermati ayat, dua hal yang disebut oleh Al-Quran, iman kepada Allah dan hari akhir, ini kan ceritanya adalah soal akidah yang hanya ada di dalam hati, gak terpraktekkan keluar. Kan iman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir itu kan gak pernah kita bisa wujudkan, itu hanya ada dalam hati. Tapi yang kemudian menegakkan salat dan membayarkan zakat, ini adalah wujud iman kita, tapi terpraktekkan dalam kehidupan. Semua orang bisa lihat kalau melaksanakan salat, bayar zakat, semua orang bisa lihat. Tapi kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, itu hanya ada di dalam hati masing-masing. Nah, itu sebabnya Quran melengkapi ini semua. Jadi dua disebut hal-hal yang bersifat batini yang ada dalam hati saja, dan dua berkaitan dengan apa yang dipraktekkan di luar. Lalu kemudian ditambah lagi dengan sikap moral atau akhlak. Walau yang syahidallah, dalam kehidupan ini tidak ada yang ia takuti kecuali Allah. Walau yang syahidallah. Nah, maka jika orang yang seperti ini memakmurkan masjid, persyaratannya iman kepada Allah, iman pada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan dalam hidup ini tidak ada yang dia takuti kecuali Allah. Maka apa kata Quran? Fa'asa ulaika yakunu minal muhtadin. Maka mudah-mudahan orang-orang yang seperti itulah yang orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, walaupun ayat Qurannya di situ terkandung kata asa yang saya terjemahkan mudah-mudahan. Kita itu kan kalau disebut mudah-mudahan itu kan belum tentu jadi. Nah, itu bahasa kita. Bahasa kitanya mudah-mudahan itu bisa iya bisa tidak. Nah, tapi dari sudut pandang kita manusia, iya. Apakah kita pasti jadi orang yang bertakwa? Bisa jadi, bisa tidak. Betul itu. Tapi kata ulama tafsir, andai kata kita pandang dari sudut Allah, siapa orang yang beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, menegakkan salat, menunaikan zakat, tak ada dalam hidup ini yang ia takuti kecuali Allah, maka dalam pandangan Allah pasti. Jadi kata asa itu kata ulama tafsir, kalau dilihat dari sudut pandang Allah itu pasti. Tapi dilihat dari sudut kita manusia, kita kan tidak bisa memutlak-mutlakan dalam hidup ini. Gak ada yang bisa kita pastikan. Makanya ayat itu bahasa ulaika ayatun minal muhtadin. Maka semoga saja orang-orang yang seperti itu, itulah yang akan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini merupakan jawaban dari ayat yang ke-17. Jadi kalau ayat ke-17 itu Ibnu Abbas mengatakan bahwa amal dia memakmurkan Masjidil Haram itu adalah kebaikan, maka kemudian ayat 18 adalah jawabannya. Ayat 18 itu, ya walaupun bertahun-tahun dan kamu mau merawat Masjidil Haram itu, tapi tak ada iman di hatimu, itu gak ada nilainya. Itu kira-kira seperti itu kalau kita sederhana. Ayat ini menjawab dari ayat 17. Dan ini bisa kita kiaskan dalam kehidupan. Nah, siapapun kita yang mengelola, yang diamanahi mengelola masjid, rumah ibadah milik Allah itu, nah, Al-Quran memberikan panduannya seperti ini. Lalu kemudian masih penjelasan Quran juga berkaitan dengan pernyataan Ibnu Abbas. Kami kan orang yang memakmurkan Masjidil Haram, kami juga lah yang ngasih minum para jemaah haji. Memang seperti yang kita sampaikan dulu,
Abdul Muthalib itu sebelum wafat itu memang beramanah, sepeninggalan saya nanti Abbas itu dipercaya untuk memberi minum dari air Zam-Zam itu untuk jemaah haji. Dan Abdul Muthalib juga beramanah cucunya yaitu Nabi Muhammad itu harus diasuh oleh Abu Talib. Nah, itu amanah yang dititipkan oleh Abdul Muthalib sebelum dia wafat. Nah, setelah Abdul Muthalib wafat, memang amanah ngasih minum para jemaah haji itu diambil alih dan dilaksanakan oleh Sidina Abbas. Cuman waktu itu beliau belum masuk ke dalam Islam. Sampai dalam perang Badar itu pun Sidina Abbas belum masuk Islam. Nah, beberapa tahun setelah perang Badar itu barulah kemudian Sidina Abbas menyatakan diri masuk Islam. Duluan anaknya Abdullah bin Abbas masuk ke dalam Islam. Lalu kemudian ayat yang ke-19 menyatakan bahwa ini lagi-lagi membantah pernyataan Ibnu Abbas itu. Kata Quran, "Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah." Ada orang yang membanding Ibnu Abbas itu mengklaim bahwa ngasih minum jemaah haji itu perbuatan hebat. Maka Quran bantah, apakah menjadikan ngasih minum jemaah haji lalu kemudian memakmurkan Masjidil Haram itu akan sebanding dengan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan berjihad fisabilillah? Di Quran nadanya bertanya, tapi jelas pasti tidak. Jadi kan ini ada orang mengagung-agungkan amalnya. Katakanlah Ibnu Abbas, kami kan makmurkan masjid, kami ngasih minum jemaah haji. Maka kemudian Allah bantah, apakah mengasih minum jemaah haji sementara kamu kafir? Itu akan sebanding pahalanya, akan sebanding keafdalannya dengan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman di jalan Allah. Nah, kata Quran, mana yang lebih hebat? Kira-kira begitu. Tentulah yang beriman kepada Allah, yang beriman pada hari akhir, dan berani berjihad. Nah, ini yang ini jauh lebih mulia, lebih tinggi derajatnya dibanding yang memakmurkan masjid tapi tanpa landasan iman. Itu sudah pasti ya. Jadi ayat yang ke-19 masih merupakan sanggahan terhadap pandangan Ibnu Abbas tadi. Kata Quran, "Aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah." Apakah kamu akan menjadikan memberi minum para jemaah haji, memakmurkan Masjidil Haram itu akan sebanding dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan berjihad di jalan Allah? Apa jawaban Quran? La yastawuna indallah. Gak sama posisinya di hadapan Allah. Gak sama. Pastilah yang beriman, kemudian beriman kepada Allah, hari akhir dan dunia jauh lebih mulia dibandingkan walaupun lulus masjid tapi tak dilandasi dengan iman. Kira-kira. Maka langsung dijawab oleh Allah, la yastawuna indallah. Gak sama nilainya di sisi Allah, pasti gak sama. Langsung ayat ini ditutup, wallahu la yahdil qawmal zalimin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang zalim karena mereka tidak beriman. Jadi amal-amal mereka itu sekali lagi tidak akan ada nilainya. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim karena salah menempatkan sesuatu. Seharusnya
amal saleh itu dilandasi dengan iman. Nah, sekarang mereka hanya memandangkan amal saleh tapi tidak dilandasi dengan iman. Itu dalam pandangan Quran zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempat. Nah, jadi Quran itu mengajari kita teratur. Amal itu semuanya punya fondasi. Jadi apapun kebaikan yang ingin kita laksanakan itu harus punya fondasi. Untuk kita yang telah mengimani Allah dan Rasul, amal kebaikan itu fondasinya juga kembalikan kepada Dia. Jadi walaupun perbuatan itu mubah, tapi jika disertai dengan niat lillahi ta'ala, perbuatan mubah itu pun akan menjadi pahala. Apalagi perbuatan yang memang diperintahkan oleh Allah. Bahkan kata ulama usul begini, andai kata ada sebuah perbuatan yang dilarang, lalu kita meninggalkan perbuatan yang dilarang, tapi kita meninggalkan perbuatan yang dilarang itu karena hanya sekedar takut hukuman, maka pada dasarnya kita tidak mendapatkan pahala. Jadi yang benar itu dalam pandangan ulama, kalau kita meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah karena mematuhi larangan Allah, nah baru kita berpahala meninggalkan. Misalnya berjudi dilarang, lalu kita tidak berjudi, tapi niatnya bukan karena mematuhi larangan Allah, ya karena takut ditangkap polisi saja misalnya, itu juga nggak bernilai dalam pandangan Allah. Nah, amal yang kita sudah menjadi mukmin pun masih harus punya landasan. Apalagi yang tidak beriman kepada Allah. Nah, ini dia. Jadi amal yang mubah akan menjadi berpahala jika kita niatkan karena Allah. Larangan Allah jika kita tinggalkan karena mematuhi larangan Allah, baru kita mendapatkan pahala. Yang wajib bagaimana? Yang wajib pun harus diniatkan karena mematuhi perintah. Itu dia. Ya, salat yang kita laksanakan kan dan jelas perintahnya wajib dulu. Tapi ketika kita melaksanakan salat, ini kita niatkan karena memenuhi perintah Allah, nah, baru kita mendapatkan pahala. Sehingga ayat ini menutup wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, dan Allah tidak akan memberikan petunjuknya kepada kaum yang zalim. Lalu kemudian Allah memperkuat ayat yang ke-19 itu, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman. Nah, sekali lagi Quran terus-menerus menyebut yang pertama itu iman. Jadi Quran itu tetap selalu menyertakan yang pertama iman. Apapun perbuatan amal kebaikan itu yang di depan itu iman. Jadi komandannya itu iman. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang mau berhijrah. Karena waktu itu di zaman Nabi, hijrah itu sedang ditutupnya, karena Nabi sedang membangun komunitas yang tegas di Madinah. Jadi hijrah waktu itu masih sebuah kewajiban. Nanti hijrah itu baru tidak lagi setelah pembebasan kota Mekah tahun 8 Hijrah. Nah, di situ Nabi mengeluarkan hadis, la hijrata ba'dal haq, tidak ada lagi hijrah, kewajiban hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Itu dia. Nah, sebelum pembebasan kota Mekah itu hijrah itu wajib. Jadi semua orang-orang muslim yang ada di Mekah itu sedapat mungkin harus pindah ke Madinah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah itu menurut Al-Quran ada dua bentuk. Ada dengan harta mereka, ada juga dengan jiwa mereka. Bahkan ulama tafsir itu melengkapinya
ada yang kedua-duanya dengan kata sekaligus dengan jiwa. Nah, kita berkali-kali menyebutkan bahwa di masa Rasul itu orang kalau pergi jihad, karena belum ada bentuk tentara yang khusus seperti zaman hari ini, maka siapa yang mau berangkat jihad itu modalnya sendiri, ongkosnya cari sendiri, kendaraannya cari sendiri, lalu maupun senjatanya pun cari sendiri. Nah, makanya andai kata saya bilang diwajibkan jihad untuk kepada kita hari ini dengan cara seperti itu, mungkin tidak ada di antara kita ini yang mau berangkat. Nah, itu memperlihatkan bahwa harus kita akui mental dan jiwa sahabat itu jauh berbeda dengan kita. Andai kita lah hari ini disuruh jihad, tapi uangnya modalnya untuk berangkat jihad itu cari sendiri, senjata siapkan sendiri, nah ongkos perang itu cari sendiri, itu mungkin nggak ada di antara kita yang mau berangkat. Tapi para sahabat sanggup. Nah, ini tidak bisa kita pungkiri bahwa iman mereka itu memang di atas rata-rata ya. Jauh melampaui kita, itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi pantaslah Allah memuji orang-orang generasi sahabat, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin, orang-orang yang pertama itu generasi awal yang mau berhijrah itu memang orang-orang istimewa. Nah, ayat ini lagi-lagi memuji orang-orang yang beriman, yang berhijrah, berjihad pada jalan Allah, baik dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka. Itu dalam pandangan Allah a'zamu darajatan indallah. Derajat mereka itu paling tinggi. Nah, dengan Al-Quran menyebut derajat paling tinggi, Bapak Ibu yang saya muliakan, bukan berarti derajat di bawah itu tidak diakui oleh Quran, diakui. Cuman kalau mau dibanding dengan ini, mereka-mereka yang awal itu, mereka beriman, kemudian berhijrah, jihad dengan jiwa dan harta mereka, itu memang level mereka harus diakui. Dan Quran menyebut a'zamu darajatan indallah. Mereka itu adalah orang yang derajat yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ulaika humul faizun. Mereka itu orang-orang yang pasti akan memperoleh kemenangan. Ulaika humul faizun. Faizun memperoleh kemenangan, memperoleh kejayaan, dan itu pasti mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kemudian Allah janjikan kepada mereka? Yubashiru rabbuhum birahmatin minhu. Nah, para sahabat ini Allah memberikan kabar gembira kepada mereka dengan memberikan rahmat kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud rahmat dalam ayat ini? Kebanyakan ahli tafsir itu memberikan penjelasan adalah mereka akan mendapatkan surga, derajat surga yang paling tinggi. Itu salah satu tafsir yang diberikan oleh kebanyakan ahli tafsir. Jadi apa yang dimaksud dengan rahmat di situ adalah surga yang Allah berikan kepada mereka, tapi surga yang tertinggi, tidak untuk kelas-kelas biasa. Lalu kemudian ada lagi ternyata yang lebih tinggi daripada surga itu, karena Quran menyebut waridwanin, ridwan. Ridwan itu jamak dari ridho. Ridho dibentuk dalam bentuk ridwan. Jadi kata para ulama tafsir begini, radhiya yang ridho itu kan kita rela menerima sesuatu seperti yang telah Allah takdirkan kepada kita, itu kita rela. Tapi ternyata di dalam surga itu ada kemuliaan yang lebih besar dari hanya sekedar rahmat Allah. Itu keridhaan Allah. Nah, dalam sebuah hadis mungkin pernah saya sampaikan dalam majelis ini, setelah para ahli surga itu masuk ke
Allah tanya, puaskah kalian dengan apa yang telah aku berikan kepada kalian dalam bentuk surga dan segala kenikmatannya? Maka seluruh penduduk surga itu jawab, kami sangat puas ya Allah, karena tidak sembarang orang dapat kenikmatan surga yang seperti ini. Itu pasti puas. Lalu kemudian Allah tanya lagi, maukah kalian saya beri yang lebih dari itu? Para penghuni surga itu terkejut. Rasanya yang segini saja sudah sangat istimewa, kok masih ada tawaran dari Allah yang lebih istimewa dari surga itu? Maka kemudian penghuni surga itu jawab, tentu mau ya Allah. Apa yang akan Allah berikan? Yaitu ridwan, ridwan Allah. Ridwan Allah. Ternyata dalam hadis itu ridwan Allah itu lebih tinggi nilainya daripada hadis surga. Jadi mungkin kita harus mengakui benarnya syair yang diucapkan oleh seorang sufi perempuan, Rabi'ah Adawiyah. Dalam salah satu syairnya begini, ya Allah, saya tidaklah khawatir masuk neraka. Yang saya cari itu cuma ridha. Jadi walaupun engkau masukkan saya ke dalam neraka, asal engkau ridha bagi saya tak apa. Itu. Ini kan agak bertolak belakang. Tapi itulah ucapan Rabi'ah Adawiyah. Ya Allah, andai kata engkau masukkan ke dalam neraka, saya tak apa. Asal engkau ridha. Karena yang saya cari itu. Jadi ulama sufi seperti itu sadar betul bahwa ridha Allah itu jauh lebih tinggi derajatnya daripada yang segala. Dan dengan nada kebalikannya beliau juga bilang, saya merasa gak enak juga masuk surga itu, sementara engkau gak ada artinya surga itu. Nah, begitu bahasa Rabi'ah Adawiyah. Jadi masuk surga itu bagi dia gak enak kalau Allah gak ridha. Tapi masuk neraka dia siap saja asal Allah ridha. Nah, kalau bahasa-bahasa seperti ini buat kita kan nggak mungkin terjadi. Tapi itu bahasa simbolnya para ahli-ahli tasawuf. Dan itu ternyata ada inspirasinya dalam Al-Quran. Karena Quran menyebut ridha Allah itu lebih tinggi posisinya daripada sekedar surga. Tapi kemudian Quran masih mengulangi lagi, di samping rahmat ridha Allah, dan Allah akan memberikan surga juga. Jannatin surga. Ayat ini menginformasikan bahwa surga itu banyak dan bersihkan. Itu sebabnya dibuat dalam bentuk jamak. Jannatin lahu. Nah, apa di antara isi surga itu? Fiha na'imu muqim. Di dalam surga itu orang akan mendapatkan kenikmatan yang tak pernah berhenti. Jadi beberapa hadis menggambarkan surga itu super otomatis. Apa yang Anda pikirkan mau apa, saat itu juga wujud. Kita kan gak mudah. Kalau kita di dunia ini gak ada sesuatu yang kita pikirkan tiba-tiba muncul di hadapan kita, gak ada. Di surga itu digambarkan oleh hadis, apa yang terbayang oleh penghuni surga itu apa aja wujud di hadapan. Itu dia. Itu gak bisa kita wujudkan di dunia ini. Tapi begitulah yang Allah jadikan di surga. Tapi Quran menyebut fiha na'imu muqim. Di dalam surga itu kenikmatannya itu enggak ada batas, enggak pernah berhenti. Khalidina fiha, yang ada di dalam surga itu adalah kekal. Mereka akan kekal dalamnya selama-lamanya. Innallaha indahu ajrun azim. Karena sesungguhnya di sisi Allah itu ada pahala yang teramat sangat besar. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, dengan Quran menyebut ajrun azim, berarti ada saja nanti lebih daripada surga itu ada nikmat yang tidak pernah disebutkan oleh Al-Quran, yang kita nggak bisa bayangkan betapa agung-agungnya. Jadi surga itu nikmat yang sering sudah disebut, tapi ada saja nikmat yang lebih besar dari itu. Nah, satu di antaranya penjelasan ulama adalah dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan yang lebih dari segalanya. Ada sebagian ulama tafsir ajrun azim itu sebagian disebut adalah dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ini yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma ja'alna minal ulama'i aminin. Allahumma ja'alna minal ulama'i aminin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.